Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Kartikasari, Magister Sains. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi Universitas Borneo Lestari. Sejak tahun 2016, saya berkarir sebagai dosen dengan bidang keahlian mikrobiologi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran, di mana ini sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas akademik dalam mendukung proses pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya paparkan adalah mikologi, di mana ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Diploma 3 Analis Kesehatan dengan bobot 2 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan di dalam kurikulum program studi, mata kuliah mikologi ini ditempatkan pada semester 4 sebagai salah satu mata kuliah wajib yang mendukung kompetensi mahasiswa di bidang mikrobiologi. Pada awal semester, tepatnya pada pertemuan pertama, saya mengawali perkuliahan dengan menjelaskan kontrak perkuliahan serta rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS. RPS tersebut mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta kemampuan akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Dan di dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang dikenal sebagai DIA, di mana ini proses pembelajaran bertujuan berlangsung secara efektif dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Pada tahapan pertama, yaitu delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan, serta materi pembelajaran yang didukung oleh berbagai referensi ilmiah dan sumber terkini sehingga informasi yang diterima mahasiswa selalu relevan dan mutakhir. Proses pembelajaran akan menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktikum laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah mikologi diantaranya adalah yang pertama mengidentifikasi struktur morfologi, fisiologi dan reproduksi jamur berdasarkan makroskopis dan mikroskopisnya secara tepat sesuai prosedur standar. Yang kedua, membedakan jamur kontaminan dan jamur patogen. Dan yang ketiga, menjelaskan mikotoksin jamur. Dan yang keempat, mengidentifikasi jamur penyebab penyakit berdasarkan karakter makroskopis dan mikroskopis secara tepat sesuai prosedur standar. Dan tahap berikutnya adalah interaction, di mana ini membangun komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yang mana mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, serta berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan studi kasus atau tugas yang kemudian dipresentasikan. Dan dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Selanjutnya adalah tahap assessment, di mana pada tahapan ini saya melakukan penilaian secara objektif dan berkesinambungan melalui tugas individu maupun kelompok, laporan praktikum, kemudian kuis, ujian akhir semester serta ujian tengah semester dan juga kehadiran dan keaktifan dari mahasiswa tersebut. Dan penilaian ini digunakan untuk mengukur ketercapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah serta sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Mata kuliah mikologi ini membahas konsep dasar dan pemeriksaan laboratorium mengenai jamur, meliputi klasifikasi penyakit jamur, jamur kontaminan dan patogen, mikotoksin, morfologi, patogenitas, gejala klinis, epidemiologi, serta isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis superficial, mikosis intermediate, dan sistemik. Dan praktikumnya itu mencakup pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, teknik kultur slide, isolasi dan identifikasi jamur,
perhitungan angka jamur, serta uji sensitivitas jamur sesuai prosedur laboratorium. Pembelajaran ini dirancang untuk mengintegrasikan teori dan praktikum sehingga mahasiswa mampu memahami konsep, menguasai keterampilan laboratorium, serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan sesuai standar dari pelayanan laboratorium medik. Untuk sub CPMK, dari mata kuliah mikologi ada 9 sub CPMK, diantaranya adalah menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mikologi, menjelaskan dan melakukan identifikasi makroskopis dan mikroskopis jamur, menjelaskan reproduksi jamur, mengklasifikasikan jamur kontaminan dan jamur patogen, menjelaskan dan menghitung dari angka jamur, serta menjelaskan analisis mikotoksin, dan menjelaskan dan melaksanakan prosedur pengambilan kultur, pewarnaan, dan identifikasi jamur patogen baik pada mikosis superficial, mikosis intermediate, dan mikosis sistemik atau mikosis opportunistik. Dan materi pembelajaran ada 9 bahan kajian yang akan disampaikan pada perkuliahan untuk mata kuliah mikologi, diantaranya adalah konsep dasar dan ruang lingkup mikologi, identifikasi makroskopis dan mikroskopis jamur, jamur kontaminan dan jamur patogen, mikotoksin dan toksisitasnya, klasifikasi penyakit jamur, isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis superficial, mikosis intermediate, mikosis sistemik, dan jaminan mutu dari pemeriksaan mikologi. Dan perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana terdiri atas pembelajaran teori di kelas dan praktikum di laboratorium mikrobiologi. Dan penilaian mata kuliah ini, karena mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, maka penilaiannya adalah 50% diambil dari nilai teori dan 50% diambil dari nilai praktikum, yang meliputi komponen kehadiran, penugasan, kuis, laporan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan sebagai pendukung proses pembelajaran, saya terlibat dalam penyusunan modul praktikum mikologi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Laboratorium Medik Indonesia atau AIPTLMI, sehingga pedoman yang dikeluarkan oleh AIPTLMI ini menjadi pedoman terstandar secara nasional yang digunakan oleh seluruh Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik di seluruh Indonesia. Selain itu, saya juga terlibat dalam penulisan buku yang berjudul Mikrobiologi Klinik pada subbab pemeriksaan jamur, di mana ini digunakan sebagai referensi belajar mahasiswa untuk membantu memahami konsep dan pemeriksaan mikrobiologi klinik, terutama di bidang mikologi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah mikologi, dan selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran dengan materi mikosis superficial yang merupakan bagian dari sub CPMK ke-7, yaitu menjelaskan dan melaksanakan prosedur pengambilan, kultur, pewarnaan, dan identifikasi jamur patogen mikosis superficial, yang mana pembelajaran ini bertujuan supaya mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi mikosis superficial beserta etiologi, manifestasi klinis, dan faktor resiko. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat menyaksikan. Baik, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan terkait dengan mata kuliah mikologi ya, yaitu terkait dengan mikosis superficial, yang mana capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam mata kuliah ini adalah mengenai kemampuan untuk mengidentifikasi jamur penyebab penyakit berdasarkan karakter makroskopis dan mikroskopis secara tepat sesuai prosedur standar. Kemudian capaiannya yaitu terkait dengan kemampuan untuk menjelaskan dan melaksanakan prosedur pengambilan, kultur, pewarnaan, dan identifikasi jamur
patogen mikosis superficialis. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan klasifikasi mikosis superficial beserta etiologinya, manifestasi klinis, dan faktor resiko. Oke, sebelum kita masuk ke mikosis superficial, ada yang bisa jawab nggak kira-kira penyakit jamur apa yang dikategorikan sebagai penyakit rakyat? Ibu. Ya, silakan Maria. Jawabannya itu panu, kurang, dan butuh air, Ibu. Betul, Maria. Terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman sudah dapat gambaran ya. Jadi mikosis superficial ini merupakan penyakit yang juga dikategorikan sebagai penyakit rakyat. Ya, dikategorikan sebagai penyakit rakyat. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang lapisan permukaan kulit yang mengandung keratin. Dalam hal ini adalah stratum corneum, rambut, dan kuku. Walaupun infeksi jamur ini bersifat kronis, tetapi dia relatif tidak berat dan dia banyak sekali ditemukan di Indonesia. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dermatofita dan non-dermatofita. Sekarang kita akan masuk terkait dengan macam-macam dari dermatofita dan non-dermatofita. Seperti dermatofita, di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah nama penyakitnya, bukan nama jamurnya. Jadi contoh seperti tinea capitis itu menyerang daerah kepala, kemudian barbai itu menyerang daerah hidung, kemudian Aedes itu menyerang kaki, Unium itu menyerang muka. Kalau golongan non-dermatofita itu ada tinea versicolor, automycosis, black piedra, white piedra, dan onychomycosis. Kemudian ini contoh dari jamur penyebab dari masing-masing penyakit tersebut. Contohnya Pieris versicolor ini disebabkan oleh Malassezia, nama jamurnya. Tinea nigra oleh Tortella tuki, Piedra putih, dan Piedra hitam itu oleh Phycosporon dan Piedra cortei. Kita masuk ke penjelasan terkait dengan non-dermatofita. Nah, yang pertama adalah tadi seperti yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Maria, panu itu nama latinnya, nama penyakitnya disebut sebagai Pieris versicolor kalau di dunia medis. Kalau kita di masyarakat menyebutnya sebagai panu, ya. Jadi penyakit seperti apa? Seperti yang terlihat pada gambar, munculnya lesi yang berwarna putih dan biasanya ada pada bagian punggung paling sering. Tapi bisa juga ditemukan pada bagian kulit bagian bahu, dada, atau aksila. Nah, secara mikroskopis, kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium, jamur Malassezia furfur itu penampakannya secara mikroskopis seperti ini. Dia tergolong adalah jenis papang atau hifa, tapi ada seperti yang bulat-bulat yang muncul seperti ini. Maka disebutnya seperti spaghetti dan meatballs. Ya, bentuk dari jamur Malassezia furfur dari sampel karapan kulit yang diperiksa dengan pH 10%. Jadi hifanya bentuknya ditemukan hifa yang pendek dan berkelompok. Nah, ini penampakan makroskopisnya dari Malassezia. Dia tergolong kamir yang lipofilik. Ya, jadi dia lipofilik artinya dia suka dengan minyak. Makanya dia koloninya itu berminyak. Dan bisa walaupun kronis bisa diobati menggunakan sulfur, kemudian salisilik asid, dan pastinya kalau setiap melakukan mandi itu harus digosok atau dihilangkan bagian-bagian yang resin yang kantong putih seperti itu. Yang berikutnya ada ketombe dari disebabkan oleh Malassezia, yang juga kalian sudah tahu kan ya, kita biasanya. Tapi yang disebabkan oleh Malassezia, ketombe ini bisa sampai lebih parah seperti ini. Kemudian ada yang black piedra. Black piedra ini yang disebut dengan seperti rambut buah. Nah, seperti ini. Jadi ada seperti buah di helaian rambut. Itu juga biasanya menyerang pada anak-anak, Dan ada yang juga disebut sebagai white piedra. White piedra ini bedanya adalah kalau piedra hitam itu biasanya ada di daerah tropis, menginfeksi daerah tropis. Kalau white piedra di daerah yang subtropis kebanyakannya. Negara-negara di benua yang subtropis, bedanya di situ. Kemudian dia tidak menimbulkan gejala khusus, jadi pengobatannya adalah mau tidak mau itu harus dipotong bagian rambutnya yang ada buah rambut yang tadi.
baru dirawat ulang. Yang berikutnya adalah otomikosis. Nah, ini adalah jamur yang infeksi pada bagian telinga. Ya, biasanya serumnya telinga. Kalau kalian pernah mendengar istilah congek, ya, nah itu biasanya karena infeksi jamur. Ya, karena kurang bersih dalam membersihkan telinga. Ada juga orang yang lubang telinganya mungkin terlalu kecil sehingga kalau pakai cotton bud agak susah. Jadi dia harus membersihkan di dokter THT. Karena kalau tidak dibersihkan, potensi untuk terkena otomikosis itu bisa. Jadi tumbuhnya jamur kalau lebih parah bisa seperti ini. Tampak miseliumnya yang tumbuh di dalam lubang telinga. Jadi otomikosis ini juga disebut sebagai Singapore ear myelomycosis. Kemudian dia hanya di bagian ini ya, bagian kulit dari eksternal auditory. Kemudian ini mikroskopis dan makrosnya kita lihat seperti ini. Ada jenisnya adalah ini conidia, biasanya ditemukan pada jamur aspergillus dan aspergillus seperti ini. Ini koloninya berwarna hitam dan hijau. Ini biasanya ditemukan. Pengobatannya ya pasti ini biasanya tidak boleh kena air dan sabun dan supaya lebih aman biasanya diobati ke dokter THT karena mereka lebih paham. Karena kita kalau salah berobat nanti akan merusak ke telinganya, di dalam telinganya itu akan lebih berbahaya. Walaupun penyakitnya tidak terlalu, ibaratnya dianggap dia kronis tapi sebenarnya bisa diobati. Oke, jadi itu materi yang saya sampaikan terkait dengan mikosis superficial yang nantinya akan kalian praktikumkan di minggu depan ya. Minggu depan kita akan praktikum terkait mikosis superficial, terkait dengan bagaimana mengambil spesimennya, bagaimana melakukan pemeriksaan langsung, mikroskopis dan makroskopis, kultur dan sebagainya. Tapi harus dipahami dulu apa itu mikosis superficial. Jadi tidak bingung ketika kita mengambil spesimen. Oke, baik, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan mikosis superficial. Kita lanjut ke sesi diskusi. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi? Oke, silakan Bunda. Tanya Ibu, mengapa Malassezia purpur disebut flora normal opportunistic? Oke, baik. Pertanyaan dari Bunga adalah kenapa Malassezia purpur yang penyebab penyakit panu ya tadi ya disebut juga sebagai flora normal opportunistic. Jadi sebenarnya Malassezia itu adalah kalau kalian belajar sudah mikroflora. Jadi ada mikroflora itu yang asalnya dari jamur, jenisnya adalah jamur. Salah satunya adalah Malassezia. Jadi dia sebenarnya mikroflora. Artinya sebenarnya dia memang habitatnya ada di kulit tersebut. Kenapa dia bisa menyebabkan panu? Karena ada kondisi-kondisi yang membuat dia berkolonisasi lebih dari jumlah yang seharusnya, sehingga dia berubah menjadi patogen dan bisa menyebabkan penyakit. Itu bisa dipengaruhi oleh daya tahan tubuh dari penderita yang turun atau punya yang namanya penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian HIV, kemudian cancer dan sebagainya. Itu bisa mendukung mensupport perubahan dari posisi mikroflora yang tadinya aman oleh Malassezia menjadi opportunistik sehingga bersifat patogen bagi penderitanya. Demikian Mbak jawabannya, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjutkan adalah dengan latihan soal. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa mikologi itu adalah salah satu mata kuliah yang masuk kompetensi dari TLN ya. Jadi dia masuk bagian dari ujian kompetensi teknologi laboratorium medik. Soalnya tidak keluar dalam bentuk misalnya apa yang dimaksud dengan mikosis, kemudian apa yang menyebabkan penyakit panu, enggak. Tapi soalnya akan seperti ini. Nah, soalnya adalah akan berupa studi kasus. Kenapa soalnya seperti ini? Karena soal kom itu adalah mengangkat dari kasus yang ada di layanan di rumah sakit, di puskesmas. Ketemunya kalian akan seperti ini, yaitu di mana soal studi kasusnya adalah seseorang laki-laki yang berusia 21 tahun itu datang ke puskesmas dengan keluhan bercak putih kecoklatan pada punggung dan dada sejak 3 bulan terakhir. Pasien itu
sering berkeringat karena dia bekerja di luar ruangan, dan hasil pemeriksaan KLH menunjukkan gambaran spaghetti and meatballs. Oke, maka pertanyaannya adalah tentukan diagnosis dari kasus tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Silakan, bisa. Diagnosis dari kasus tersebut adalah TDAH versicolor atau TDAH versicolor yang dikenal sebagai MONET. Iya, betul. Jadi dia adalah TDAH versicolor ya. Kata kuncinya adalah di spaghetti dan meatballs. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa spaghetti meatballs ini adalah gambaran mikroskopis dari linia versicolor. Kalau penyakitnya, ya, ininya adalah malassezia. Oke, kita lanjut jenis pertanyaan yang kedua. Jawabannya Anda sebagai Pani. Masih dengan soal yang sama, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan kedua adalah jelaskan etiologi dan karakteristik dari jamur penyebabnya. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Anda. Etiologi dan karakteristik jamur kehamilan hemofilik yaitu Malassezia tumor. Oke, baik, betul pada jawabannya. Jadi jamur penyebabnya adalah hamil hipofilik, ya, yaitu Malassezia tumor. Jamur kan ada dua ya tipenya ya, ada kapang, ada hamil. Nah, pada soal ini dia tipenya adalah hamil, ya, maka dan hamilnya tadi jenisnya lipofilik karena dia menyukai minyak, ya, mengkilat. Maka jawabannya adalah hamil lipofilik dengan spesies yaitu Malassezia tumor. Pertanyaan terakhir yang ketiga. Oke, pertanyaannya adalah mengapa pasien yang memiliki faktor resiko tinggi mengalami penyakit tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan dijawab. Sering berkeringatan karena bekerja di luar ruangan, lingkungan panas dan lembab, produksi sebum yang meningkat pada usia dewasa muda, kelembapan kulit yang tinggi mempermudah pertumbuhan Malassezia tumor. Oke, betul sekali jawabannya ya. Jadi ada faktor-faktor risiko yang orang-orang yang rentan akan terkena penyakit ini adalah mereka yang sering berkeringat ketika mereka banyak bekerja di luar lingkungan atau di luar ruangan, ya, dengan kondisi lingkungan yang panas dan lembab. Misalnya kalau itu bisa seharian nggak ganti baju gitu ya. Kemudian kelebihan dari produksi sebum yaitu kemudian dia kelembapan kulit juga yang tinggi, ini akan mempermudah pertumbuhan Malassezia tumor. Makanya kenapa kita diwajibkan minimal mandi itu 2 kali sehari. Ya, jadi kalau baju kalau sudah basah oleh keringat disarankan itu untuk diganti. Karena yang tidak kita lihat adalah itu tadi pertumbuhan jamurnya, dia tidak akan tampak duluan, tapi kalau biasa itu rutin kita lakukan, nanti personal hygiene yang buruk itu nanti akan menimbulkan tumbuh jamur yang Malassezia dan jadinya penyakit panu. Jadi proses pemutihan kulit bukan dengan cara seperti ini, ya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa dengan materi ini dapat dipahami ya terkait dengan proses superficial. Jadi dia adalah jamur yang ada di permukaan kulit, dan dia termasuk banyak jenis jamurnya adalah jenis jamur yang dikategorikan sebagai penyakit rakyat. Oke, sebagai penutup, jadi sebagai penutup, sebagai motivasi kita kalian pada hari ini dan selanjutnya setelah belajar ini, yang mana kalau belajar biologi itu bukan hanya mengenali jamur, akan tetapi juga melatih ketelitian, kesabaran dan tanggung jawab sebagai calon tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penegakan diagnosis. Jadi kita tidak hanya belajar hematologi, belajar bakteri, tapi mikologi juga perlu dipelajari karena ini juga bagian peran dari nantinya kalian menjadi ATLN di laboratorium perlu dan wajib malah untuk melakukan penegakan diagnosis. Semoga ini bisa menjadi motivasi terus-menerus untuk bisa belajar lagi, belajar terus sampai akhirnya nanti kompeten. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Nanti file PPT-nya bisa kalian akses di e-learning, ya.
terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.